Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam serial sejarah atau cerita tentang Abraham. Saya akan membuka di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di depan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang engkau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, 'Dia adikku,' sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikian firman Tuhan yang baru kita baca. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau cerita ini mungkin kita sudah pernah belajar atau kita sudah pernah baca, dan agak terpikir sama kita mengapa cerita ini masuk ke dalam sebuah kitab suci. Saya mau beritahukan kepada saudara, setiap kata-kata atau kalimat yang dituliskan dan itu bagian daripada Alkitab atau kitab suci orang Kristen, itu tidak pernah dibuat tidak punya makna, atau tidak pernah dibuat bahwa itu adalah hal yang tidak penting. Ya, jadi hampir atau bahkan saya bisa katakan semua tulisan yang ada di dalam kitab suci itu penting, sehingga bisa diajarkan dan bisa kita pakai di dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada cerita Abraham ini, di mana dia pergi ke suatu tempat. Karena di Kanaan waktu itu terjadi yang namanya kelaparan, Tuhan minta dia ke Mesir untuk mendapatkan berkat supaya bisa hidup di Mesir atau supaya mereka bisa tetap hidup. Namun ada tantangannya di Mesir karena Sarai terkenal sangat cantik dan disukai pada waktu itu, maka Abraham timbul rasa takutnya. Secara logikanya dia berpikir, suatu saat kalau Sarai ini mau diambil dan aku adalah suaminya, mereka akan beritikat buruk kepadaku dan akan membunuh aku. Begitu pemikiran Abraham. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bersandiwara. Dan betul saja, Firaun, raja Mesir pada waktu itu, sangat suka kepada Sarai dan akhirnya mengambil Sarai untuk dijadikan istrinya, ya, atau salah satu istrinya. Nah, apa yang terjadi kepada Raja Firaun? Kita tahu tadi kita baca bahwa Raja Firaun mendapatkan tulah oleh karena Raja Firaun mengambil istri daripada Abraham. Nah, suatu hal yang penting yang mau saya bagikan di sini adalah mengenai mengambil milik Tuhan. Suatu saya merenungkan bahwa mengapa hal itu terjadi? Mengapa Firaun harus mendapatkan tulah? Saya belajar bahwa sebenarnya sesuatu yang sudah menjadi milik Allah itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Mengapa kita bilang Sarai atau Abraham itu adalah milik Allah? Sewaktu mereka berjalan di jalannya Tuhan, ya, kita tahu bahwa Abraham ini
melakukan misi Tuhan karena dia disuruh oleh Tuhan untuk pergi. Artinya Abraham ini berada di dalam misinya Tuhan. Berarti Abraham dan seluruh milik Abraham itu menjadi milik Allah. Saya tekankan sekali lagi. Suatu Abraham disuruh Tuhan untuk bekerja di pekerjaannya Tuhan atau di misinya Tuhan di dunia ini, maka Abraham dan seluruh harta miliknya, bahkan istri dan anak-anaknya, keluarganya, siapapun yang dimiliki Abraham, menjadi milik Allah. Nah, suatu milik Allah ini diganggu oleh orang lain. Suatu milik Allah ini diambil, direbut oleh orang lain. Maka Allah bekerja untuk membela miliknya. Suatu hal yang menarik saya mendapatkan suatu iman yang kuat pada hari ini adalah kalau saya ini sebagai milik Allah, kalau saya ini sebagai hamba Tuhan, kalau saya ini sebagai orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, maka setiap daripada apa yang saya miliki itu urusannya Tuhan. Tuhan bela, Tuhan akan jaga. Ini suatu iman yang timbul dari pembacaan firman ini. Padahal kita bisa melihat bahwa sebenarnya Abraham dengan sadar, dengan ketakutan, dengan logika yang dia miliki, bahwa dia akan menyerahkan Sarah kepada orang lain supaya dia selamat. Ya. Artinya posisi Abraham di situ bukan posisi yang tepat. Bahkan dia tidak punya iman pada waktu itu karena melakukan hal yang demikian. Tetapi yang perlu saya ingat dan saudara bisa ingat hari ini, kalau menjadi milik Allah, maka Allah akan membela. Bahkan Allah akan memberikan tulah. Kenapa demikian? Karena Allah sudah memberkati Abraham. Allah sudah bilang sama Abraham, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau termasuk mencuri daripadamu akan dikutuk oleh Tuhan. Firman yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham ini ternyata tidak bohong dan luar biasa. Bisa membuat hal-hal yang begitu tidak masuk akal. Bahkan Fir'aun sendiri kita bisa lihat. Dia minta ampun kepada Abraham. Karena dia tahu bahwa Abraham adalah milik Allah. Dan Sarah adalah istrinya. Dan dia kembalikan, saudaraku. Dan bahkan kita melihat di sini. Fir'aun mengembalikan dan bahkan memberikan hadiah kepada Abraham. Karena takutnya Fir'aun terjadi sesuatu kepada dirinya. Oleh karena dia melihat ada sesuatu yang besar di belakang Abraham. Kenapa Fir'aun begitu takut? Karena ada tulah yang dia terima. Kenapa dia tahu tulah itu dari Abraham? Karena dia melihat dari mata rohaninya Fir'aun bahwa Abraham memiliki sebuah power atau kuasa yang jauh lebih dahsyat daripada dirinya sendiri. Pembelajaran yang saya mau bagikan kepada kita adalah kalau kita justru juga mengambil milik Allah atau siapapun mengambil milik Allah, maka itu akan berhadapan dengan Allah dan Allah akan sangat marah dan Allah akan memberikan hukuman yang sangat besar. Nah, yang menjadi pesan Tuhan hari ini, mungkin kita tidak seperti mengambil milik Allah, tetapi ada satu hal yang sering kita lakukan dari segala berkat yang diberikan Tuhan adalah apa? Waktu kita mencuri kemuliaan Allah. Kita tahu Daud, Raja Daud. Dia adalah raja yang begitu beriman dan dia percaya setiap pertempuran adalah dimenangkan oleh dia karena Tuhan. Tapi suatu hari Daud lupa, bahkan dia mau menghitung jumlah daripada prajuritnya karena dia percaya diri bahwa dia akan jadi pemenang kalau dia tahu berapa jumlah daripada prajuritnya. Ternyata Tuhan marah karena Tuhan mau kasih tahu bukan karena jumlah, bukan karena kuantiti, bukan karena skill tentaramu maka engkau menang. Tidak, ini pekerjaan aku, ini pekerjaan Tuhan. Jadi jangan hitung-hitungan, kata Tuhan kepada Daud. Akhirnya Daud juga dan seisi bangsa itu pernah juga kena tulah oleh karena Daud mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi pesan di sini adalah
Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan ambil take benefit, keuntungan dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan ambil take benefit atau mengambil keuntungan dari karunia-karunia yang sudah Allah berikan. Mungkin ada di antara kita, dengan suara, dengan kata-kata kita, dengan kemampuan kita, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Jangan diambil itu take benefit untuk diri kita. Karena itu adalah mencuri kemuliaan Allah. Dan jangan juga kita tidak mengakui bahwa karya Allah yang besar dalam hidup kita itu adalah dari Dia. Kalau kita tidak mengakui bahwa diri kita ini adalah di suatu hal yang pencapaian kita misalnya, suatu hal yang bagus dari hidup kita bilang ini bukan dari Allah, maka kita sedang mencuri kemuliaan Allah. Jadi pesan Tuhan, jangan curi kemuliaan Allah. Berhati-hatilah hidup supaya tidak seperti Firaun yang berani-beraninya mencuri, mengambil kemuliaan Allah. Mari kita belajar hari ini lebih menghormati Tuhan. Kalaupun keputusannya hari ini apapun itu di dalam hidup kita, mari kita hormati supaya kita tidak melanggar atau mencuri kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian serial tentang Abraham yang sudah kita belajar pada hari ini. Tuhan memberkati.